Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari STI Al-Khairiyah Cilegon, saya Rohmawati dan saya Sulistia akan menjelaskan tentang analisis keuangan bidang audit investigatif. Studi kasus. Dalam hal ini, penulis akan melakukan analisis mengenai PT Bank X merevisi laporan keuangan 3 tahun terakhir yaitu 2015, 2016, dan 2017. Manajemen Bank X tersebut secara terang-terangan merevisi laporan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pun mulai melakukan pemeriksaan. Menurut informasi yang dihimpun dari para pihak yang mengetahui masalah ini, modifikasi data kartu kredit di Bank X sudah dilakukan lebih dari 5 tahun yang lalu. Jumlah kartu kredit yang dimodifikasi juga cukup besar, lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi tersebut menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bank X tersebut bertambah tidak semestinya. Beberapa hal terkait revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha dari bank tersebut. Analisis kasus. Manipulasi adalah suatu kegiatan yang mengandung kecurangan atau penyelewengan dilakukan oleh seorang yang ahli dan tanpa diketahui oleh pihak yang satunya lagi. Adapun kata manipulasi dalam pasal 55 yang juga berlaku dalam pasal 56 UU 5/2011 yang berbunyi pihak yang terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Kasus ini termasuk ke dalam bentuk fraud organized crime. Organized crime adalah kejahatan yang terorganisir, misalkan pemalsuan kartu kredit, pengiriman barang melebihi atau kurang dari yang seharusnya. Uniknya, kejadian ini lolos dari berbagai layar pengawasan dan audit selama bertahun-tahun, mulai dari audit internal Bank X, Kantor Akuntan Publik atau KAP sebagai auditor independen, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang menangani kartu kredit, serta OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan perbankan. Menurut informasi dari https www.teguhhidayat.com, di laporan keuangan baru hasil revisinya, sudah dijelaskan bahwa revisi laporan keuangan tahun 2016 itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, kesalahan penyajian angka piutang kartu kredit yang disebabkan oleh modifikasi data kartu kredit tertentu. Dan yang kedua, kesalahan penyajian angka piutang pembiayaan syariah dari Bank X Syariah atau anak usaha Bank X terkait penambahan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN untuk debitur tertentu. Jadi bahasa mudahnya sebagai berikut. Bank X ini selain menyalurkan kredit dalam bentuk pinjaman berbunga, juga menyalurkan kredit melalui kartu kredit dan melalui pembiayaan syariah. Kemudian, kalau berdasarkan tingkat kelancaran penagihannya, kredit ini digolongkan menjadi 5 status. Yang pertama, lancar, yang kedua, dalam perhatian khusus, yang ketiga, kurang lancar, yang keempat, diragukan, dan yang kelima, macet. Untuk status lancar, berarti kredit tersebut tidak bermasalah dan bisa ditagih dengan lancar secara tepat waktu. Untuk status dalam perhatian khusus, maka kredit tersebut mulai bermasalah. Misalnya, tetap dibayar lunas tapi lewat jatuh temponya. Dan untuk golongan yang terparah, yaitu status macet, maka kredit tersebut sudah tidak bisa ditagih sama sekali atau tidak dapat dipastikan kapan akan dikembalikan oleh peminjamnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kecurangan dan manipulasi data merupakan hal yang bisa merugikan dan menguntungkan salah satu pihak, sehingga peran profesi akuntan publik sangat diperlukan dalam hal tersebut dan dijadikan sebagai perhatian banyak pihak, lebih khususnya para pembuat kebijakan. Tugas manajemen perusahaan untuk menciptakan kondisi perusahaan yang bisa mencegah terjadinya kecurangan. Peranan dan fungsi audit internal sangat penting dalam mencegah terjadinya kecurangan dan dalam melakukan investigasi jika terjadi kecurangan. Meskipun demikian, manfaat dan fungsi audit intern tidak dapat sepenuhnya menjamin tidak akan terjadinya kecurangan. Namun, mereka harus menggunakan kemampuan dan jabatannya dengan baik, sehingga diharapkan mampu mendeteksi indikasi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.